Kelemahan ringgit beri impak besar kedudukan Malaysia dalam daya saing dunia. DPR Malaysia mengungkapkan kekecewaan terhadap performa ringgit yang terus melemah dan tak kunjung naik. Bahkan, ringgit mulai kehilangan daya saingnya di beberapa negara. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius tentang posisi Malaysia di kancah internasional. Di sisi lain, rupiah Indonesia justru semakin diterima dengan sangat baik di beberapa negara, bahkan Indonesia diterima jadi anggota BRICS. Dan ini membuat ekonomi Indonesia makin kuat. Ramainya pekerja asing dan membuat masalah sosial di Malaysia ini sebenarnya lebih besar adalah kesalahan dari Malaysia sendiri. Pertama itu kestabilan politik. Kestabilan politik ini mau dibilang ya semua negara ada masalah. Betul. Baik di Indonesia, mau lo bilang negara China, US. Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia mengeluhkan ringgit rupiah makin mendunia. Bahawa kelemahan ringgit beri impak besar kedudukan Malaysia dalam daya saing dunia. Indonesia telah pun diterima sebagai anggota penuh BRICS. Jadi saya bilang kalau nanti pemerintahan baru ini, polisi kalian itu, masa kalian datang berkunjung ke negara yang tetangga yang kecil aja dari kami. Kalian nggak lihat Indonesia, tapi oke lah. Tapi jangan marah kalau kami juga nanti berpedagang dengan tempat lain. Tidak ada. DPR Malaysia mengungkapkan kekecewaan terhadap performa ringgit yang terus melemah dan tak kunjung naik. Bahkan, ringgit mulai kehilangan daya saingnya di beberapa negara. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius tentang posisi Malaysia di kancah internasional. Di sisi lain, rupiah Indonesia justru semakin diterima dengan sangat baik di beberapa negara, bahkan Indonesia diterima jadi anggota BRICS. Dan ini membuat ekonomi Indonesia makin kuat. Kelemahan ringgit ini satu perkara yang serius kerana saya membaca kenyataan daripada Menteri MITI 21 bulan Jun yang lepas bahawa kelemahan ringgit beri impak besar kedudukan Malaysia dalam daya saing dunia. Jadi apabila Menteri menyebut bahawa negara lain juga mata wang mereka lemah dibanding ringgit, tetapi Malaysia yang menerima impaknya. Jawapan Timbalan Menteri tadi kalau media pick up saya rasa cukup cantik, iaitu Malaysia jangka akan mengukuh nilai ringgitnya. Tetapi saya nak ingatkan Timbalan Menteri, pada tahun lepas November 2023 Menteri Ekonomi menyatakan ringgit dijangka akan mengukuh tahun 2024. Pada masa itu ringgit 4.65, hari ini 4.71. Jangkaan tu meleset. Betul ke duit ringgit Malaysia tak laku dekat luar negara? Ringgit Malaysia tidak diakui di negara ini dan justru rupiah Indonesia paling dihargai di negara ini. Waduh, negara mana sih itu ya teman-teman ya kira-kira? Dan dari mana sih sumber berita? Baru-baru ini tular dekat media sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook berkaitan dengan duit ringgit Malaysia tidak diterima dekat Thailand atau Pakistan. Sebelum saya nak cerita lebih lanjut, saya nak tekankan dekat sini bahawa kenyataan yang keluar atau video yang tular dekat media sosial seperti TikTok itu adalah peristiwa 2022 di mana semua negara terjejas dengan inflasi yang meningkat secara mendadak. So, Malaysia adalah salah satu negara yang terjejas akibat inflasi yang meningkat. Tahu tak, pada tahun 2022, kadar inflasi seluruh dunia meningkat secara mendadak. Faktor utama peningkatan tersebut adalah disebabkan kenaikan harga makanan, peningkatan permintaan seiring pembukanya ekonomi pada tahun 2022 diakibatkan COVID-19 dan peperangan antara Rusia dan Ukraine. Apa itu inflasi? Jadi sini saya akan ceritakan sedikit berkenaan dengan inflasi. Kalau korang berminat dengan video yang lebih panjang, korang boleh tekan link YouTube saya dekat bio. Inflasi adalah pengurangan kuasa dalam pembelian mata wang. Apabila kadar mata wang jatuh, ia akan memberi kesan pada harga barangan dan perkhidmatan dalam satu tempoh masa, di mana harga barang dan perkhidmatan akan meningkat. Inilah yang disebutkan sebagai inflasi, yaitu ukuran menunjukkan kenaikan harga barang atau peningkatan kos sara hidup dalam sebuah negara. Jadi, pada tahun 2022, kadar inflasi di Malaysia meningkat sebanyak 2.3%. Daripada sebelum ini adalah 2.2%. Bukan Malaysia je tahu. Ada 5 negara dengan kadar inflasi yang tinggi. Yang pertama Venezuela dengan kadar inflasi 222.3%.
2,7%. Yang kedua adalah Sudan dengan kadar inflasi sebanyak 220,7%. Yang ketiga adalah Lebanon. Kadar inflasi adalah 206,20%. Dan yang keempat adalah Zimbabwe dengan kadar inflasi sebanyak 131,7%. Dan yang terakhir adalah Turki dengan kadar inflasi 73,5%. Jadi, orang cakap kadar inflasi di Malaysia memang meningkat pada tahun 2022 dari yang sebelum ni. Tapi, tidaklah seteruk dari negara-negara yang saya sebut tadi dengan kadar inflasi yang sangat tinggi. Benda ni viral dekat Indonesia. Mereka ingat ringgit di Malaysia tengah turun diakibatkan video-video yang tular pada tahun 2022. Kini tular kembali pada tahun 2025. So, ini adalah artikel yang tular dekat TikTok dan banyak TikTokers dari Indonesia yang membahaskan masalah ini. Saya bukan nak cakap apa, tapi korang kena buat research dulu sebelum bahas sesuatu isu. Takut benda tu, sekarang zaman digital dan zaman viral, TikTok pun mempunyai penggunaan yang luas. Jadi banyak isu-isu yang lama naik semula ke FYP. Dan pada masa yang sama, ramai pula TikTokers yang membahaskan masalah tersebut. Jadi pesanan saya kepada TikTokers di luar sana, jika ingin mengulas sesuatu isu, pastikan membuat research terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan kesalahfahaman. So, dulu memang peristiwa yang buruk bagi semua negara termasuk Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain. Tapi Malaysia kini dah buka buku baru mereka dengan peningkatan mata wang dan pelaburan yang tinggi dalam negara mereka. Okey? Segelintir netizen Indonesia kalau membuat berita tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia penuh dengan kebohongan, hoak. Kreativitas mereka dalam menceritakan sesuatu penuh dengan halusinasi, penuh dengan buayan mimpi. Ini sangat disayangkan ya. Kalau Anda membuat berita penuh kebohongan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat kita, justru kalian sama saja membuat masyarakat kita menjadi bodoh. Ini sangat disayangkan. Kadang-kadang saya sampai geleng-geleng kepala loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Saya selama bekerja di Malaysia, ringgit Malaysia itu dari tahun ke tahun semakin naik. Sedangkan berita-berita yang kalian tayangkan ini merupakan salah satu berita yang sudah cukup lama kalian potong-potong dan pembahasannya ini mungkin bukan hanya tentang uang ringgit saja, tetapi kalian potong-potong, kemudian kalian persembahkan kepada penonton. Akibatnya apa? Penonton gagal paham. Kalau memang ringgit melemah, pada faktanya, kenapa jutaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia tidak pulang? Kalau memang ringgit benar-benar melemah, kemudian dikatakanlah rupiah lebih mendunia. Berita apa ini? Tolonglah untuk sahabat-sahabatku, kalau buat berita, buatlah yang fakta. Saya tahu dengan Anda membuat berita penuh hoak, tentunya masyarakat kita ini kalau disajikan berita yang kayak gini, mereka itu lebih percaya dibandingkan berita yang fakta. Kalau saya membuat video tentang edukasi, jangan sampai masuk ke negara orang bekerja dengan secara ilegal, perlu hati-hati, dibilangnya pengkhianat bangsa, dibilangnya suka buruk-burukan negara. Tapi faktanya segelintir orang-orang kita kadang-kadang itu nekat masuk bekerja ke Malaysia itu dengan secara tidak sah. Kemudian kalau di negara orang mendapat masalah, sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah. Oh, pemerintah gini, pemerintah gitu, nggak bertanggung jawab, padahal pemerintah pun melarang jangan sampai bekerja dengan secara ilegal. Karena apa? Dampaknya itu kepada negara kita, paspor kita jadi melemah. Namun anehnya ketika ada TKI yang mau berangkat untuk menuju ke negara tetangga,
ke Malaysia digagalkan, anehnya masih ada netizen yang berkomentar seperti ini. Kenapa di negeri sendiri dipersulit? Ini orang itu, ya Allah, ya Robi. Memang susah lah kalau untuk menasehati orang-orang yang tak paham. Padahal kalau kita bekerja di negara orang tanpa dokumen itu sangat bahaya. Dan berikut pernyataan beberapa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia dan di beberapa negara sama mengecam tindakan orang-orang yang ketika tidak taat pada peraturan. Bekerja di negara orang dengan cara ilegal ini biasanya dilakukan satu, korban penipuan oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab, kemudian kebiasaannya ada juga yang tahu tetapi dengan jalur nekat. Awas ya, jangan ya. Kalau kalian sudah tahu, akibatnya apa? Jangan jalur nekat. Tolong ini didengar untuk para sahabatku semua. Baru-baru ini ada pemulangan TKI ilegal daripada Arab Saudi ke Indonesia. Ada satu orang di interview yang mengatakan penyebabnya adalah ekonomi di negara kita menjadikan mereka itu ilegal di negara orang. Saya mau tegaskan sekali lagi ya, bukan ekonomi negara kita yang menjadi alasan. Betul. Tapi mindset Anda sebagai warga negara Indonesia. Kalau kamu sayang negara kamu masuk ke negara orang, pastinya kamu tidak akan semudah itu melepaskan dokumen kamu. Kamu harus kerja mengikuti SOP yang sudah ditentukan oleh kedua-dua negara. Betul, Mbak. Habis kontrak pulang, mau terus ikut sambung dengan cara yang resmi juga. Tapi kebanyakan orang menyepelekan hal itu. Dan ketika ada orang yang menasihati atau menegur kalau tindakan itu salah, mereka akan memutarbalikkan fakta, menuduh negara sendiri ekonomi tidak stabil. Kalau dilihat daripada sisi ekonomi, ada banyak negara yang ekonominya di bawah Indonesia. Betul. Apakah kalian pernah dengar negara tersebut banyak yang ilegal di negara orang? Saya rasa jawabannya tidak ya, karena saya pun belum pernah dengar lagi. Dan bukan cuma negara Indonesia yang mensuplai tenaga kerja ke negara orang. Ada beberapa negara juga yang sama seperti Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke negara orang. Jadi bukan ekonomi kita penyebabnya. Karena orang yang keluar negeri itu adalah orang yang ingin mendapat keuntungan lebih. Betul. Mata uang negara orang yang boleh ditukarkan mata uang Indonesia akan jadi lebih banyak duit. Betul, Mbak. Jadi orang-orang yang pergi ke luar negeri ini adalah orang-orang yang pintar. Saya harap video ini sampai kepada kalian. Jika kalian sekarang ilegal di negara orang, cukup sampai di kalian saja. Jangan sampai disebarluaskan kepada kawan, sanak saudara, family untuk datang secara ilegal di negara orang. Mereka nggak berpikir kalau bekerja secara ilegal itu merugikan negara di mana yang akan dituju untuk bekerja. Betul. Yang ada di pikiran, pingin merubah nasib. Ini komen dari Sindel. Ini komentar yang bijak ya. Karena memang ketika kita bekerja secara tidak resmi, secara ilegal di negara orang lain, yang dirugikan dua negara tersebut. Satu, negara tempat kamu kerja, contohnya Australia ini. Kedua, negara Indonesia. Yang diuntungkan cuma calo. Nah. Kenapa ya? Dari kalian itu berangkat kerja kan bayar mahal-mahal. Kalian diberangkatkan sekian puluh juta per kepala. Bahkan ada yang sampai ratusan juta. Calonya yang untung. Udah penghasilan ratusan juta, bayar pajak nggak tuh? Aku yakin calo-calo ini penghasilannya per bulan atau per tahun bisa ratusan juta loh. Karena satu kepala aja bisa berangkat ratusan juta, puluhan juta. Dari konsultasi-konsultasi 500.000 per orang pun dikumpul-kumpulin dalam 1 tahun itu udah ratusan juta. Penghasilan ratusan juta gitu, bayar teks nggak? Pasti nggak bayar teks. Karena apa? Kita dalam setiap pembayaran itu kan ada teks ya. Nah ini uang yang dibayarkan oleh si calon tenaga kerja ilegal ini ke si calo itu kan nggak ada kwitansinya, nggak ada slip pembayarannya, nggak ada bukti pemotongan pajaknya.
Makanya uangnya 100% masuk ke kantong si calo, menguntungkan dirinya sendiri. Betul, Mbak. Tidak menguntungkan negara Australia, tidak pula menguntungkan negara Indonesia. Hak-hak kalian sebagai pekerja ilegal pun nggak ada. Ya, nggak ada. Yang pertama, itu yang paling nyata adalah gaji kalian pasti dibayar di bawah standar. Jadi aku pernah ngobrol di sini sama orang farm, orang yang punya farm. Orang yang punya farm itu tidak ada urusannya sama orang-orang kerja direkrut dari mana. Yang tahu pekerja itu adalah agennya. Ada agennya di sini yang khusus membawa-bawa pekerja, tukang picking gitu ya, tukang petik-petik buah itu dari kebun ke kebun. Nah, mungkin beberapa kebun yang bisa mempekerjakan tenaga ilegal ini adalah mungkin orang-orang kita gitu. Makanya bisa kong kali kong dengan calo yang ada di Indonesia. Jadi kong kali kongnya adalah orang Indonesia di sana ngurusin visanya pakai calo abal-abal itu. Begitu lolos dijemput di airport. Yang menjemput siapa ya? Tadi itu kerjasama sama agen yang ada di Australia ini. Udah pasti orang Indonesia. Karena kalau pemilik usaha itu menampung pekerja ilegal dan ketahuan, itu berat banget dendanya. Bisa tutup kebunnya itu kalau sampai ketahuan. Nah, karena dia pekerja ilegal kan, otomatis paymentnya atau gajinya itu pasti di bawah standar. Karena menurut informasi yang ku dengar ya, dari orang yang punya kebun di sini, yang punya kebun ini memberikan uang gaji itu lewat si agen, lewat agen yang merekrut pekerja itu. Jadi uang itu kan udah dikasih ke si agen, ya otomatis nanti si agen ini dapatlah cuan dari situ. Pasti dia ambil selisihnya. Misalkan dari pemilik kebunnya $30, nanti dikasih ke si pekerja ilegal itu mungkin 23, 25. Ya, atau mungkin $27 per jam, dia potong $55, bayarnya $23. Terus itu kalian kan tidak dapat perlindungan apa-apa ya selama kalian bekerja. Kalau tiba-tiba kalian kecelakaan kerja, anggaplah kalian itu jatuh di kebun itu atau mengalami sesuatu. Tiba-tiba kalian tuh harus berobat, harus dibawa ke rumah sakit. Kalian tuh bisa-bisa nggak di-cover asuransi. Kenapa? Betul, kalian Mbak. tuh kerja ngapain? Kalian kan datang ke sini turis. Kenapa kalian menyalahgunakan? Malah bekerja. Nah, secara prosedural kalian sudah melanggar izin keimigrasian. Sekali lagi ya, yang diuntungkan ketika kalian bekerja secara ilegal adalah calo. Coba cek calonya. Ternyata bukan hanya di Malaysia saja. Visa pelancong dijadikan untuk bekerja. Di Australia pun sama. Orang Indonesia ya ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan agen-agen yang tidak bertanggung jawab tersebut adalah orang kita sendiri. Dan perlu diketahui sahabat-sahabatku semua, kalau visa kita visa pelancong, visa pengunjung, kita cukup mengunjungi negara tersebut dan untuk berlibur, bukan untuk bekerja. Di Malaysia sama, kasus seperti ini banyak banget loh. Dan mereka rata-rata juga ditipu oleh orang-orang kita sendiri. Yang dimana orang-orang kita sendiri itu udah lama bekerja di Malaysia. Mungkin punya kenalan si A, mungkin punya kenalan B. Disuruh mencarikan orang. Nah, dibawalah masuk. Nggak perlu pelatihan, nggak perlu apa. Cukup siapkan paspor. Ujung-ujungnya nanti kalau bermasalah, gaji tidak sesuai. Dan apa-apa kalau kalian ilegal di negara orang itu tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi saran saya, berhati-hatilah dan jangan mau ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan teruntuk para sahabat-sahabatku semua, dan jangan nekat. Kalau kalian sudah tahu memang kerja risiko ilegal itu bahaya, jangan nekat ya kan. Jangan mikir gini, di rumah kan sulit. Ya, terpaksalah, jangan punya pemikiran seperti itu ya. Jangan. Kalaupun kalian ingin masuk bekerja di negara orang, harus secara resmi. Ini berita yang fakta ya. Dan pada faktanya, ringgit di Malaysia semakin tahun ke tahun itu semakin menguat. Kemarin saja saya tukar satu ringgitnya itu 3.600 lebih. Padahal saat
tahun sekitar 2014-an ya 2014-an itu tak sampai loh 3.600. Sekarang dari tahun ke tahun semakin menguat. Kalau membuat berita, buatlah berita yang edukasi, bukan berita yang membohongi masyarakat kita sendiri. Selalu mengejek-ngejek negara tetangga kita, Malaysia, seolah-olah ringgit melemah, rupiah mendunia. Pada faktanya, rupiah itu loh makin melemah dari tahun ke tahun. Kok bisa-bisanya membuat berita seperti itu? Oke, cukup sekian video ini untuk edukasi dan informasi. Jika suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.